sebelum masuk ke pembahasan mengenai pegadaian syariah, saya akan menjelaskan arti dari kata gadai terlebih dahulu. Gadai dalam fikih disebut juga dengan rahan, yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut syariah, artinya yaitu menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan. Pengertian rahan menurut Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang. Pengertian dari perusahaan umum pegadaian sendiri ialah suatu badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana masyarakat atas dasar hukum gadai. Pegadaian syariah yaitu pegadaian yang dalam menjalankan operasionalnya berpegang teguh kepada prinsip syariah. Pegadaian syariah ini sendiri didirikan pada tahun 2003 dengan ide pembentukan pegadaian syariah selain karena tuntutan idealisme juga dikarenakan keberhasilan terlembaganya bank dan juga asuransi syariah serta realitas di masyarakat bahwa pegadaian konvensional mampu memberikan kontribusi aktif dalam membantu masyarakat. Secara umum, tujuan ideal dari perum pegadaian yaitu penyedia dana dengan prosedur yang sederhana kepada masyarakat luas, terutama kalangan menengah ke bawah untuk berbagai tujuan, seperti konsumsi, produksi, dan lain sebagainya. Lalu masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai regulasi pegadaian syariah. Dalil hukum Islam tentang diperbolehkannya rahan berdasarkan dari 3 sumber, yakni bersumber dari Al-Quran, hadis, dan juga ijma. Sumber pertama yaitu Al-Quran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Lalu sumber yang kedua dari hadis yang artinya sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dengan cara berhutang. Lalu beliau menggadaikan bajunya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2513 dan juga hadis riwayat Muslim nomor 1603. Lalu sumber yang ketiga yaitu dari ijma, yakni para ulama telah bersepakat bahwa telah disyariatkannya gadai karena telah dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai dengan sekarang, dan tidak ada seorang pun yang dapat menentangnya. Adapun mengenai prinsip rahan atau gadai telah memiliki fatwa dari Dewan Syariah Nasional nomor 25/DSN/MUI/3 Romawi /2002 tentang rahan. Dan juga Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 26/DSN/MUI/3 Romawi /2002 yakni tentang rahan, rukun, dan syarat transaksi gadai. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Nahdia Waliyah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai operasional pegadaian syariah. Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi pegadaian syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor cabang pegadaian syariah atau unit layanan gadai syariah itu, atau dalam singkatan ULGS. Sebagai salah satu unit organisasi di bawah binaan divisi usaha lain perum pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah atau ULGS, kemudian berkembang di kota-kota besar seperti Semarang dan Surabaya. Mekanisme operasional pegadaian syariah melalui akad rohan, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibatnya yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dari keseluruhan proses kegiatannya. Adapun teknis pegadaian syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, nasabah menjaminkan barang kepada pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan.
Kemudian, Pegadaian menaksir barang jaminan untuk dijadikan dasar dalam memberikan pembiayaan. Yang kedua, Pegadaian Syariah dan nasabah menyetujui akad gadai. Akad ini mengenai berbagai hal, seperti kesepakatan biaya administrasi, tarif jasa simpan, pelunasan, dan yang lain. Yang ketiga, Pegadaian Syariah menerima biaya administrasi dibayar di awal transaksi, sedangkan untuk jasa simpan di saat pelunasan hutang. Yang keempat, nasabah melunasi barang yang digadaikan menurut akad, pelunasan penuh, ulang gadai, angsuran, atau tebus sebagian. Prinsip utama barang yang digunakan untuk menjamin adalah barang yang dihasilkan dari sumber yang sesuai dengan syariah, atau keberadaan barang tersebut di tangan nasabah bukan karena hasil praktik riba, maisyir, dan gharar. Barang-barang tersebut antara lain seperti barang perhiasan, barang rumah tangga, barang elektronik, kendaraan, dan barang-barang lain yang dianggap bernilai. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke akad pegadaian syariah dan produk pegadaian syariah ya teman-teman. Nah, di sini kita akan membahas tentang garis besar dari akad pegadaian syariah itu sendiri teman-teman. Nah, yang pertama dalam pegadaian syariah menggunakan akad rahan, di mana akad rahan ini menahan harta si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali piutangnya. Dengan akad ini, Pegadaian menahan barang sebagai jaminan atas utang nasabah. Nah, selanjutnya ada akad ijarah teman-teman. Akad ijarah sendiri itu merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa teman-teman. Di sini tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri teman-teman. Jadi, melalui akad ijarah ini dimungkinkan bagi Pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad ijarah. Jadi, di sini nanti Pegadaian Syariah teman-teman mendapatkan upah atau menarik sewanya teman-teman. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam produk Pegadaian Syariah teman-teman. Nah, banyak sekali produk Pegadaian Syariah teman-teman. Saya akan menyampaikan tentang produk rahan. Di sini merupakan produk Pegadaian Syariah yang memberikan skim peminjaman dengan syarat penahanan agunan yang bisa berupa emas, perhiasan, berlian, elektronik, dan kendaraan. Selanjutnya ada produk arum teman-teman. Produk arum ini juga memberikan skim peminjaman. Biasanya pinjaman ini diberikan kepada pengusaha mikro dan UKM teman-teman dengan meminjamkan BPKB motor atau mobil, dengan kata lain barang bergerak teman-teman. Nah, selanjutnya ada program amanah teman-teman. Program amanah ini merupakan program skim pinjaman. Dari program ini sama dengan produk arum. Tapi, pinjaman ini biasanya difungsikan untuk nasabah yang ingin memiliki kendaraan bermotor. Jadi ya teman-teman, yang ingin memiliki pinjaman bermotor jangan lupa datang ke Pegadaian Syariah untuk melakukan pembelian kendaraan motor dengan menggunakan program amanah ini teman-teman. Nah, selanjutnya ada program produk mulia teman-teman dalam Pegadaian Syariah. Wah, menarik banget tuh kan teman-teman. Di sini program produk mulia merupakan produk untuk melayani investasi jangka panjang untuk nasabah. Nah, teman-teman di sini jika ingin berinvestasi bisa nih menggunakan produk program mulia teman-teman yang ada di Pegadaian Syariah. Misalnya dapat membeli emas batang secara langsung di Pegadaian Syariah atau menabung emas yang dimiliki di Pegadaian Syariah. Dengan kata lain, dititipkan dengan biaya sewa yang ditentukan teman-teman. Nah, menarik banget kan teman-teman? Banyak sekali produk Pegadaian Syariah gitu teman-teman. Jadi, ayo datang ke Pegadaian Syariah teman-teman. Terima kasih. Oke, sekarang kita akan membahas tentang analisis SWOT dan balance scorecard yang ada atau dimiliki oleh Pegadaian Syariah di Indonesia.
Yang pertama adalah kekuatan atau strength yang dimiliki oleh Pegadaian Syariah. Yang pertama, adanya dukungan umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia, lalu dukungan lembaga keuangan Islam seluruh dunia, dan pemberian pinjaman lunak qardun hasan dan pemberian mudharabah dan bai al-muqayyadah dengan sistem bagi hasil pada Gadai Syariah sangat sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Indonesia. Lalu analisis selanjutnya yaitu kelemahan atau weakness yang ada pada Pegadaian Syariah. Yang pertama, berprasangka baik kepada semua nasabahnya dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil adalah jujur, yang hal akan menjadi bumerang bagi lembaga Pegadaian Syariah sendiri. Lalu yang kedua, memerlukan metode penghitungan yang rumit apabila digunakan bagi hasil, terutama dalam menghitung biaya yang diperoleh dan bagian laba untuk nasabah-nasabah kecil, sedangkan juklak dan juknis masih belum sempurna. Lalu selanjutnya, karena menggunakan konsep bagi hasil, Pegadaian Syariah lebih banyak memerlukan tenaga-tenaga profesional yang handal bukan hanya mengerti operasional Gadai Syariah, namun juga mengerti tentang aturan Islamnya itu sendiri, yang hal ini masih minim dimiliki oleh Pegadaian Syariah. Lalu selanjutnya, adanya keterbatasan murtahin yang dapat dijadikan jaminan. Lalu yang terakhir, pemerluan adanya seperangkat peraturan dalam pelaksanaannya untuk pembinaan dan pengawasan. Lalu yang selanjutnya adalah analisis opportunity atau peluang yang dimiliki oleh Pegadaian Syariah. Peluang yang dimiliki Pegadaian Syariah yaitu: 1. Munculnya lembaga bisnis syariah, lembaga keuangan syariah yang mana memiliki potensi untuk berkembang di Indonesia. Lalu adanya peluang ekonomi bagi berkembangnya Pegadaian Syariah. Jadi Pegadaian Syariah berkembang, maka ekonomi akan makin berkembang. Lalu yang terakhir adalah analisis threat atau ancaman yang dimiliki oleh Pegadaian Syariah di Indonesia. Yang pertama, Pegadaian Syariah itu dianggap adanya fanatisme agama, padahal itu sangat berbeda. Lalu yang selanjutnya, susahnya untuk menghilangkan mekanisme bunga yang sudah mengakar dan menguntungkan bagi sebagian kecil golongan umat Islam. Oke, itu guys materi yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan ambil hikmahnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.